Kita sering banget dengar berita soal konflik atau perang yang terjadi, bahkan di bulan Ramadan. Pasti kepikiran kan, kok bisa bulan yang seharusnya jadi momen penuh kedamaian malah diwarnai kekerasan? Nah, kali ini kita bakal coba bedah bareng-bareng ironi ini dan ngelihat gimana sih Islam sebetulnya memandang perang dan damai. Pertanyaan ini wajar banget muncul. Gimana ceritanya sebuah bulan yang esensinya itu soal menahan diri, soal empati, soal nyari damai, malah jadi latar buat kekerasan? Buat ngejawabnya, kita perlu nyelam lebih dalam lagi nih ke akar persoalannya. Oke, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita bahas ironi perang di bulan suci. Terus, kita lihat logika perang yang ternyata ada batasannya. Lalu kenapa perdamaian itu jalan utamanya dan gimana Ramadan ngajarin kita empati. Ada juga nanti cerita inspiratif soal pemimpin dan karung gandum. Sampai akhirnya kita simpulkan, apa sih kemenangan sejati bagi kemanusiaan? Yuk, kita mulai dari bagian pertama. Ironi perang di bulan suci. Di sini nih, kita bakal lihat betapa kontrasnya nilai-nilai spiritual Ramadan dengan realitas perang yang, kita tahu sendiri, brutal. Coba deh, bayangin kontrasnya. Di satu sisi, ada Ramadan yang ngajarin kita buat nahan hawa nafsu, buat ngerasain penderitaan orang lain. Di sisi lain, ada perang yang isinya cuma kekerasan, penderitaan, dan kehancuran. Ini kan kayak api sama air. Tapi anehnya, sejarah sering banget mempertemukan keduanya. Terus, apa artinya perang itu dilarang total? Ternyata nggak sesederhana itu. Islam justru ngasih aturan main yang super ketat kalau konflik emang udah nggak bisa dihindari. Yuk kita lihat logika perang yang terbatas ini. Nah, kata kuncinya ada di sini, jalan terakhir. Perang itu bukan pilihan pertama, kedua, apalagi ketiga. Anggap aja ini kayak tombol darurat di gedung, yang cuma boleh dipencet saat semua pintu keluar yang normal udah ketutup rapat buat menghentikan kezoliman. Ayat ini tuh ibaratnya rules of engagement atau aturan main di medan tempur. Perhatiin deh kalimat kuncinya. Janganlah kamu melampaui batas. Ini garis merah yang tebel banget. Artinya nggak boleh brutal, nggak boleh nyerang duluan tanpa alasan, dan yang paling penting, nggak boleh nargetin mereka yang nggak ikut perang. Oke, setelah bahas aturan perang, sekarang kita beralih ke prioritas utamanya, logika perdamaian. Kalau perang itu ibarat obat pahit, maka damai itu adalah gaya hidup sehatnya, yang mencegah penyakit itu datang dari awal. Ayat ini pesannya jelas banget. Kalau pihak lawan ngasih sinyal damai, sekecil apapun itu, kita diperintahkan buat langsung menyambutnya. Jadi prioritasnya bukan menang-menangan, tapi ngejaga kehidupan, titik. Aturan ini jadi lebih praktis dan jelas lagi dalam ajaran Rasulullah. Ada daftar yang tegas banget tentang siapa saja yang haram hukumnya buat diserang. Perempuan, anak-anak, orang tua. Bahkan, tempat ibadah dan lingkungan pun harus dijaga. Perlindungan buat mereka yang nggak bersenjata itu harga mati. Sekarang kita balik lagi ke Ramadan. Kita coba lihat gimana ibadah di bulan ini sebetulnya dirancang untuk membangun sifat-sifat yang justru bertolak belakang sama perang. Sebenarnya apa sih esensi puasa? Kita sengaja ngerasain lapar dan haus. Ini tuh bukan sekedar latihan fisik, tapi lebih kayak kalibrasi ulang empati kita. Kita dipaksa buat ngerasain sedikit aja dari apa yang mungkin dirasain korban perang atau orang kelaparan setiap hari. Ini cara Ramadan melatih hati kita. Nah, di ujung ayat ini disebutin tujuan akhir puasa itu takwa atau kesadaran penuh akan Tuhan. Maksudnya gimana? Gampangnya semakin kita sadar akan Tuhan, ya semakin kita menghargai ciptaannya, terutama nyawa manusia. Jadi idealnya, puasa itu harusnya bikin kita makin anti perang, bukan sebaliknya. Oke, dari prinsip-prinsip tadi, sekarang kita geser ke sebuah kisah nyata yang luar biasa banget. Sebuah cerita yang nunjukin gimana nilai-nilai ini benar-benar dihidupkan dalam kepemimpinan. Coba deh bayangin, seorang pemimpin negara besar bukannya tidur nyenyak di istananya, malah jalan sendirian nyusurin lorong-lorong gelap kotanya. Tujuannya cuma satu, mastiin nggak ada satupun rakyatnya yang menderita kelaparan tanpa ada yang tahu. Dan di sanalah, di tengah keheningan malam, beliau nemuin pemandangan yang bikin hati miris. Suara tangis anak-anak yang kelaparan, dan seorang ibu yang udah nggak tahu harus berbuat apa lagi. Coba kita resapi ucapan si ibu ini. Ini adalah puncak dari keputusasaan. Dia nggak cuma masak air buat tenangin tangis anaknya, tapi juga berharap mereka bisa tertidur karena lelah nungguin makanan yang nggak akan pernah matang. Reaksi Khalifah Umar, beliau nggak nyuruh ajudan, nggak mendelegasikan tugas, beliau langsung pergi sendiri ke gudang negara dan manggul karung gandum yang berat itu di punggungnya sendiri. Ini bukan sekedar bantuan, ini adalah empati dalam bentuk aksi yang paling nyata. Waktu ajudannya nawarin diri buat gantiin manggul karung itu, jawaban Umar jelek banget. Apakah engkau akan memikul dosaku di hari kiamat?
Buat beliau, kelaparan satu keluarga di wilayahnya itu bukan cuma isu kebijakan publik, tapi dosa personal yang tanggung jawabnya ada di pundak dia, langsung di hadapan Tuhan. Oke, mari kita tarik semua benang merah ini ke bagian akhir. Apa sih sebetulnya kemenangan sejati yang bisa kita ambil dari semua pelajaran ini? Di sini kita bisa lihat ada dua logika yang kayaknya berseberangan. Logika perang itu pilihan darurat buat melawan kezaliman, sementara logika Ramadan itu latihan harian buat ngebangun rasa peduli dan welas asih. Keduanya memang ada dalam ajaran, tapi yang satu adalah pengecualian, sementara yang satunya lagi adalah inti ajarannya. Dan inilah puncaknya. Mungkin ini adalah pernyataan paling kuat tentang betapa berharganya satu nyawa manusia. Menghilangkan satu nyawa itu sama beratnya kayak menghancurkan seluruh umat manusia. Ini standar moral yang ditaruh Al-Quran. Tinggi sekali. Jadi inilah pesan utamanya. Kemenangan sejati dalam konflik apapun itu bukan soal siapa yang menang atau kalah di medan perang. Kemenangan terbesar adalah saat kita berhasil ngejaga nilai-nilai kemanusiaan kita. Empati, kasih sayang, keadilan, supaya nggak ikut mati dalam prosesnya. Dan kita tutup bahasan kali ini dengan satu pertanyaan reflektif buat saya dan buat Anda semua. Dalam setiap konflik yang kita hadapi, mau itu besar atau kecil, logika mana yang mau kita pilih? Logika konfrontasi yang membakar jembatan, atau logika empati yang diajarkan Ramadan? Jawabannya ada di tangan kita masing-masing.